殿下，将出口封锁了。何意？此阵，诸位。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master episode 241-250. Di bagian sebelumnya, Qin Chen telah berhasil berhadapan langsung dengan Qian Guang yang merupakan seorang master formasi. Setelah mengalahkannya, ia mengambil jamur pahit dan segera menyempurnakannya menjadi sebuah pil. Ia pun mendapatkan 12 pil jamur pahit tingkat tinggi. Dengan pil itu, ia akhirnya dapat menerobos ke ranah Martial Ancestor tingkat 5. Selesai melakukan penerobosan, Qin Chen bergegas menghampiri Heinu, yang ternyata ia nyaris tewas saat berhadapan dengan Liu Ji dan Zhao Muxin. Untung saja Qin Chen datang di waktu yang tepat dan pada akhirnya Liu Ji dan Zhao Muxin mati di tangan Qin Chen. Setelah pertarungan itu, Qin Chen membantu Heinu untuk menerobos ke ranah Material Venerable. Selanjutnya, mereka pun melakukan perjalanan menuju pusat runtuhan yang baru saja muncul. Di sana, mereka mendapatkan masalah dengan orang-orang dari Sekte Iblis Bumi Dinasti Zhao. Alhasil, Qin Chen dan Heinu menghabisi mereka semua tanpa tersisa. Tapi, masalah mereka dengan Dinasti Zhao masih belum selesai, sehingga Qin Chen dan salah satu master dari Dinasti Zhao melakukan taruhan. Akan tetapi, saat Qin Chen memenangkan taruhan itu, Zhao Wei tak mau mengakui kekalahannya terhadap Qin Chen. Scene lanjut, beberapa dari mereka menyuruh Zhao Wei untuk mengakui kekalahannya kepada Qin Chen. Karena mulai saat itu, Zhao Wei bakal menjadi pelayannya. Perintah pertama yang diberikan Qin Chen adalah menyuruhnya untuk berlutut. Mau tidak mau, Zhao Wei pun harus berlutut di hadapan Qin Chen. Ia juga terlihat kesal dan berencana akan membalas dendam kepadanya. Lalu, Qin Chen pun membuka formasinya dan mereka semua segera memasuki reruntuhan itu. Sesampainya di dalam reruntuhan itu, mereka semua tak melihat satupun harta di sana. Qin Chen mengatakan yang harus memikirkan jalan keluar dari tempat ini. Dan mana saja setelah mereka mencari jalan keluar, mereka itu sama sekali tak dapat menemukannya. Bahkan tak ada satupun formasi teleportasi yang terlihat. Mereka semua berpikir jalan keluarnya ada di balik kabut yang mengelilingi mereka. Saat Luo Ying mencoba memeriksanya, mereka semua melihat puluhan binatang hantu di luar lembah itu. Karena mereka tak dapat menemukan jalan keluarnya, Luo Ying pun memutuskan untuk menghancurkan formasi terlarang yang ada di sekitaran mereka. Yang mana hal itu dia lakukan untuk menemukan harta karun di dalamnya. Kemudian masing-masing dari kelompok mereka mengambil satu persatu tempat larangan formasi berada, hingga menyisakan satu tempat saja. Sedangkan kelompok yang tersisa ada dua, yakni kelompok Qin Chen dan Tiamo. Meskipun demikian, Qin Chen mengatakan kalau dirinya tak tertarik dengan larangan formasi itu, sehingga ia pun menyerahkan tempat itu kepada Tianmo. Setelah itu, Qin Chen melihat sebuah lingkaran yang ada di sekelilingnya. Ia kemudian menyuruh Zhao Wei untuk melakukan pemunihan bendera formasi tingkat 6. Selepas pemunihan selesai, Qin Chen memasang bendera itu di sekelilingnya dan membuat sebuah formasi. Pada saat Qin Chen sedang sibuk untuk mengaktifkan formasinya, Zhao Wei merencanakan niat buruknya untuk menggunakan celah rahasia yang dia pasang pada bendera formasi supaya dapat mengambil alih formasi Qin Chen. Di sisi lain, terlihat Luo Ying dan Zhao Wei berhasil memecahkan larangan formasi di tempatnya. Di dalam larangan itu ternyata berisi kebun obat. Zhao Jiwei menemukan sebuah obat mujarab tingkat 6.
mulai dari bunga, Atara Garut, biji Ancarantes, dan Buktron. Menurut Lu Ying, dengan obat itu, Zhou Jiwei dapat menerobos ranah Material Venerable dalam waktu sebulan. 让你在缥缈宫大选脱颖年来的夙愿，也有。 Di saat yang lain sedang sibuk mengeloting harta karun, Pangeran ke-9, Qiao Shang memberikan sebuah cincin penyimpanan yang berisi obat mujarab tingkat 6 kepada Qin Chen. Hal itu dia lakukan sebagai tanda terima kasihnya kepada Qin Chen karena telah membiarkan mereka untuk memasuki reruntuhan. Saat ingin menghampiri Qin Chen, dia itu tidak bisa karena adanya sebuah formasi pertahanan. Ternyata Qin Chen ini telah mengatur formasi pertahanan di platform batu di sekitarnya, sehingga Qiao Shang tak bisa mendekatinya untuk sementara waktu. Singkat waktu, setelah mereka mengeluting semua harta karun, Zhao Sun pun menanyakan apakah Qin Chen punya cara untuk keluar dari runtuhan. Qin Chen menjawab kalau ia telah menemukan jalan keluarnya yang mana itu tepat di mana dia berdiri. Qin Chen menjelaskan bahwa platform batu di sekelilingnya ada sebuah formasi teleportasi kuno yang sudah lama rusak. Pada saat mereka semua berusaha payah untuk meluting obat mujarab, Qin Chen itu sedang bekerja keras dengan mengeluarkan energi yang banyak untuk bisa memperbaiki formasi teleportasi kuno itu. 殿下，将出口封锁了。何意？此阵，诸位。 Qin Chen mengatakan demi menghargai kerja kerasnya dalam memecahkan formasi, mereka itu harus memberikan beberapa obat mujarab yang mereka dapatkan. Untuk menghindari penyerangan, Qin Chen juga telah menyusun formasi penghancuran diri di dalam formasinya. Sehingga jika mereka secara paksa menyerang formasi pertahanannya, maka hanya mereka bertiga yang bisa keluar. Dan secara otomatis formasinya akan hancur dengan sendirinya. Pada awalnya, Qin Chen hanya meminta obat mujarab tingkat 6 saja. Tapi karena Lu Ying sempat memberikan ancaman kepada Qin Chen, ia pun memutuskan untuk mengambil 70% obat mujarab yang mereka dapatkan. Kemudian Zhao Sun sepakat dengan keputusan Qin Chen. Ia menyuruh anak buahnya untuk memberikannya kepada Qin Chen. 殿下同意了。啊！把刚才得到的灵药。 Ketika sudah memasuki formasi pertahanan Qin Chen, ia langsung melakukan serangan kepadanya. Dengan cepat, Qin Chen menahannya menggunakan sebuah rune. Dan ternyata tujuan utamanya bukanlah menyerang Qin Chen, melainkan membawa Zhao Wei keluar. Zhao Sun menyuruh Zhao Wei untuk melakukan tugasnya sebagai master formasi. Karena 80% dari formasi bendera yang digunakan telah disempurnakan oleh Zhao Wei. Ia pun meminta sedikit bantuan agar dapat mengendalikan formasi milik Qin Chen. Dengan menggunakan sebuah rune, Zhao Wei sempat mengira kalau ia telah berhasil memecahkan formasi pertahanan milik Qin Chen. 如何了？不可能！ Dan cepat bawahan dari Zhao Sun bergegas menyerangnya. Akan tetapi belum sempat mendekati Qin Chen, ia pun langsung diserang oleh formasi ini. Tanpa banyak berbasa-basi, Qin Chen pun menggunakan genjutsunya untuk menyiksa Zhao Wei. 在干什么？控制了！我早就说了。停下！ Terungkap bahwa Qin Chen telah melakukan persiapan, yang mana pada saat ia menepuk pundak Zhao Wei yang sedang berlutut kepadanya, dia ini sudah meletakkan sesuatu kepadanya, yang mana ini dia lakukan untuk mengantisipasi pengkhianatannya. Tak begitu lama, Zhao Wei pun mati terbakar oleh api roh darah teratai hijau. Setelah itu, karena Xiao Shang telah bersikap baik kepada Qin Chen pun menawarkan dia untuk keluar, dengan hanya membayar 50% dari obat mujarab yang dia dapatkan. Selesai berbisnis, Qin Chen pun mengeluarkan mereka dari runtuhan. Selepasnya, satu persatu dari mereka secara bergiliran memberikan 70% obat mujarab mereka kepada Qin Chen agar bisa keluar. Pada saat Lu Ying ingin membayar Qin Chen dengan 70% obat mujarabnya, Qin Chen merasa tidak puas dengan bayarannya. Lu Ying kembali mengancam Qin Chen dengan mengatakan kalau Papiliun Suanyingnya sangatlah terkenal, yang juga memiliki hubungan dengan Istana Piamio Domain Bela Diri. Istana Piamio ada eksistensi tertinggi yang memiliki sumber daya melimpah di daratan, di mana mereka juga mengendalikan semua lini kehidupan di daratan. Yang lebih mengejutkannya lagi, Sun Guanxiar yang di kehidupan sebelumnya merupakan mantan kekasih Qin Chen yang berkhianat merupakan permaisuri tertinggi di Istana Piamio. Setelah mengetahui hal itu, Qin Chen pun memeras Lu Ying dan Zhou Jiwei, yang mana mereka harus membayar dengan 90% dari obat mujarab yang mereka dapatkan.
Qin Chen pun melempar mereka keluar dari formasi karena terlalu lama untuk membuat keputusan. Ketika giliran Serikat Hitam, Qin Chen mengatakan selain memberikan 70% obat mujarab, mereka juga harus membayarnya dengan 10.000 batu roh kelas menengah. Sehingga mau tidak mau, mereka pun memberikannya kepada Qin Chen. Selanjutnya, ada Gunung Binatang Imperial, ayah dari Zheng Wang, yaitu Mo Qingsheng. Dia pun meminta Zheng Wang untuk lutut kepada Qin Chen, karena masalah yang dibuat olehnya di Kota Weizhou pada tempo hari. Zheng Wang pun bermohon kepada Qin Chen agar tak dipersulit untuk keluar dari reruntuhan itu. Meskipun demikian, mereka juga harus membayarnya dengan harga yang mahal, yaitu 80% obat mujarab dan 10.000 batu kelas menengah. Kemudian, Lo Ying telah membuat keputusan. Mereka pun dengan terpaksa memberikan permintaan dari Qin Chen. Sesudah itu, Qin Chen tiba-tiba saja menutup formasinya dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. 好了，现在我们来，我等无冤无仇，阁下。 Qin Chen sempat mengira kalau Tian Mo adalah komplotan dari Zhao Xun. Padahal itu, Tian Mo sedikit kebingungan, karena ia merasa sama sekali tak memiliki dendam kepada Qin Chen. Tian Mo pun langsung mengklarifikasi kalau dirinya sama sekali tak mengenal Zhao Xun. Qin Chen kemudian mengajak Tian Mo untuk bekerjasama menghancurkan Zhao Xun. Harta karun yang akan mereka dapatkan dari Zhao Xun akan ia bagi setengah. Dan jika Tian Mo ingin keluar, ia hanya perlu membayar 50% saja dari kesepakatan. Setelah Tian Mo menyetujuinya, Zhao Xun pun mulai melakukan serangan ke arah Qin Chen menggunakan rune-nya, disusul oleh bawahannya yang juga bersama-sama menyerang Qin Chen dan Hainu. Serangan itu ditahan oleh Hainu menggunakan bendera iblis surgawi, hingga hal itu pun bisa menewaskan bawahan Zhao Xun. Karena masih ada satu bawahan Zhao Xun yang tersisa, Tian Mo pun memulai pergerakannya. Dengan jurus ularnya, Tian Mo cukup membuat lawannya kewalahan. Meskipun demikian, bawahan Zhao Xun ini berhasil menghancurkan serangan dari Tian Mo. Pada saat juga, Tian Mo pun diserang olehnya dan menjatuhkan batu besar ke arahnya. Namun, Tian Mo dapat dengan mudah mematahkan serangan itu. Setelah serangan batu besarnya yang dapat dipatahkan oleh Tian Mo, bawahan Zhao Xun pun bergegas ingin menyerang Qin Chen. Tapi usahanya itu berhasil digagalkan oleh Tian Mo. Dan kali ini serangan ular Tian Mo membuatnya tak sadarkan diri. Zhao Xun yang tersisa sendirian bergegas menempati formasi teleportasi. Akan tetapi, Qin Chen tak ingin membiarkannya begitu saja. Dengan kekuatan pedangnya, Qin Chen pun langsung menyerang Zhao Xun. Tapi ternyata hal itu masih bisa ditahan oleh armor tingkat venerable milik Zhao Xun. Ketika Zhao Xun melakukan serangan balik, serangan itu cukup membuat Qin Chen kewalahan untuk menahannya, hingga hal itu pun membuatnya terpental. Saat melihat Qin Chen yang terpojok, Tian Mo pun bergegas pergi menolongnya. Dan tiba-tiba saja bawahan Zhao Xun yang tadi kembali bangkit untuk menghalangi Tian Mo yang ingin menyerang Zhao Xun. Lalu Qin Chen mengaktifkan sebuah formasi peledak. Ternyata Qin Chen sengaja membiarkan mereka agar masuk ke dalam formasi miliknya. Hal itu dilakukan untuk dapat menghabisi mereka semua secara bersamaan. Selesai ledakan terjadi, Zhao Xun dan bawahannya berserta Tian Mo masih dapat bertahan. Qin Chen ternyata lebih mengetahui bahwa Tian Mo berasal dari sekte iblis darah. Kemudian atas perintah Qin Chen, Hainu pun segera menghabisi mereka dengan bendera iblis surgawinya. 如何？可是站在阁下这边的，为何连朋友？本少可不敢。这里，黑奴，你不能杀我！ Namun ternyata Tian Mo masih dapat menahan serangan itu dan langsung melakukan serangan ke arah Qin Chen. Qin Chen pun dengan menggunakan cermin sucinya berhasil mematahkan serangan ular dari Tian Mo. Pada serangan kedua Tian Mo, ia menggunakan tentakelnya untuk mengunci pergerakan Qin Chen. Namun serangan itu dikonter oleh Qin Chen dan memanfaatkan api roh darah teratai hijau dan bloodline gunturnya. Merasa tak dapat menghabisi Qin Chen, Tian Mo pun melakukan serangan bunuh diri. Ia pun membuat sebuah ledakan yang membuat para binatang hantu masuk ke wilayah mereka. Untung saja Qin Chen dapat membuat pertahanan di waktu yang tepat dan langsung mengaktifkan formasi teleportasinya. Terlihat Tian Mo dan dua orang lainnya, mereka semua pun mati dihabisi oleh binatang hantu.
Nah, karena para binatang itu berusaha untuk menembus pertahanan dari Qingchen, ia pun memutuskan untuk menyingkirkan mereka dari pertahanannya. Yang mana ia pun menggunakan api roh darah teratai hijau, agar ketika mereka memasuki formasi teleportasi, para binatang hantu tak dapat dengan cepat mengikuti Qingchen dan Hainu. Di sisi luar reruntuhan, mereka yang tak terima obat mujarabnya diambil oleh Qingchen memutuskan untuk merampasnya kembali. 难道是真的？下面子，说出被人敲诈少年身上的灵药，我们这些人，你们可知那小子？这怎么可能？我也被中品真实。此人做事 Berbeda dengan Xiao Shang, ia tak mempedulikannya dan memilih untuk pergi. Beberapa saat kemudian, awan tiba-tiba saja menjadi gelap dan diikuti oleh kilat-kilat yang menyambar. Di sana juga salah satu dari mereka tiba-tiba mati begitu saja. Ternyata binatang hantu yang keluar dari runtuhan sebelumnya membuat mereka semua lari ketakutan. Sementara itu, Qingchen dan Hainu berteleportasi di tempat yang misterius. Di saat Qingchen menoleh ke belakang dan menyuruh Hainu untuk mencari jalan keluar, di sana juga Hainu di sampingnya tiba-tiba menghilang. Lalu, Qingchen mencoba mendeteksi di sekitarannya. Tiba-tiba terlihat sebuah pola pilar batu di sekelilingnya. Pola itu agak mirip dengan pola yang Qingchen lihat di ibu kota selatan kuno. Ia pun mencoba untuk mengaktifkan pola itu. Dalam sekejap mata muncullah sebuah formasi. Qingchen menyadari kalau pilar batu itu ternyata sangat mirip dengan bendera formasi. Karena kekuatan sejati tak bisa menekannya, Qingchen mencoba untuk menggunakan kekuatan metode rahasia di ibu kota selatan kuno. Dan benar saja, Qingchen pun berhasil mengaktifkannya dan membuat pola-pola di pilar itu berputar kencang. Namun, Qingchen ini mendadak oleng begitu saja. Sehingga tak berselang lama, secara mendadak ia pun berpindah tempat dan menemukan Hainu di hadapannya yang sedang pingsan. Hainu. Ketika melihat-lihat sekitar, tampak ada seseorang dan aura yang sangat mengerikan. Menurut Qingchen, orang itu harusnya sudah mati selama bertahun-tahun, yang kemungkinan dia itu adalah seorang praktisi Martial Emperor. Kemudian muncullah sebuah kata-kata di tanah di samping orang itu. Kata-kata ini berbunyi berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali, hormatilah gurumu agar bernasib baik. Ternyata kata-kata itu berisi tentang cara pemberian hormat kepada Martial Emperor tertinggi. Di hadapan orang itu terdapat sebuah platform teleportasi. Pada saat Qingchen ingin mengaktifkannya, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang ternyata suara itu berasal dari roh pada tubuh praktisi Martial Emperor tersebut. Ia mengatakan kalau tempat Qingchen berada saat ini dulunya adalah medan perang ras manusia menghadapi makhluk asing di benua Tianlu pada zaman kuno. Pada zaman itu, dia ini terluka parah, sehingga ia menyimpan sisa jiwanya di Hata Mutiara Jiwa Takdir Surgawi. Tapi pada puluhan ribu tahun telah berlalu, batas usianya semakin menipis dan sekarang hanya berharap keterampilan pada dirinya dapat diteruskan pada seseorang. Qingchen menanyakan kepadanya apa kualifikasi seseorang agar bisa menjadi pewarisnya. Ia pun menjelaskan bahwa yang ia kultivasikan dulu ada teknik jiwa ilahi terkuat di dunia, sehingga harus memiliki jiwa yang spesial sebagai pewarisnya. Rupanya Hainu sebelumnya juga ingin menjadi pewaris keterampilannya. Sayangnya, jiwa Hainu terlalu lemah dan menyerap terlalu banyak energi hantu, sehingga Hainu tak dapat menahan dampak dari teknik jiwa ilahi. Qingchen pun merasa curiga saat orang itu mengetahui tentang binatang hantu dan juga menyadari kalau orang itu ternyata telah disegel. Qingchen kemudian mengurungkan niatnya untuk menjadi pewaris keterampilannya. Namun orang itu tak membiarkan Qingchen untuk pergi begitu saja. Ia pun memberikan sebuah mutiara transformasi supaya Qingchen tak merasakan sebuah tekanan ketika menjadi pewarisnya. Setelah mengecek mutiaranya, Qingchen langsung bergegas memasang bendera formasi di sekelilingnya untuk berteleportasi. Dan ia juga menggunakan teknik 10.000 dewa untuk menahan jiwa orang itu yang berusaha masuk ke dalam tubuh Qingchen. Meskipun demikian, jiwa orang itu sudah mudah menembus pertahanan Qingchen dan mulai memasuki lautan jiwanya.
Di dalam lautan jiwa, Qin Chen berhasil menghancurkan serangan dari praktisi martial emperor itu menggunakan benih dewanya. Setelah itu, Qin Chen dan Hainu pun langsung berteleportasi kembali ke rawa hitam kematian. Sampai di sana, Qin Chen bergegas menyembuhkan Hainu yang sedang pingsan. Ketika Hainu sudah sadar, ia pun menceritakan bahwa sebelumnya ia ternyata jatuh ke dalam formasi ilusi, dan ia pun kemudian bertemu dengan seorang pria tua. Jiwa pria tua itu secara paksa memasuki pikiran Hainu dan mencoba mengambil alih kendalinya. Tetapi ia tak bisa menguasai jiwa Hainu karena telah tercemar oleh roh hantu. Singkat waktu, mereka pergi dari rawa hitam kematian, dan mereka pun tiba di kota Heiju. Kedatangan mereka ternyata sudah ditunggu oleh beberapa orang dari Serikat Hitam dan Kamar Dagang Gofeng. 会长，就是他们。会长，六皇子、玄阴阁洛阴长老、风商会的商九副会长出来了。陈少，现在怎么办？敢出手，本少便让他。 Wakil Presiden Kamar Dagang Gofeng yakni Sang Jiu tak membiarkan Qin Chen dan Hainu untuk pergi begitu saja. Lalu terjadilah pertarungan antara Hainu dan Sang Jiu. Sang Jiu sama sekali tak berdaya saat berhadapan dengan Hainu. 刘副会长果然是你们杀的！今天死定了！ Di saat ia terpojok karena kewalahan untuk menahan serangan dari Hainu, di sana juga Presiden dari Kamar Dagang Gofeng yaitu Cao Lengfeng datang untuk membantunya. Cao Lengfeng sangat emosi ketika mengetahui kalau Li Ju telah dihabisi oleh Qin Chen. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera melancarkan serangan. Namun belum sempat untuk menyentuhnya, Qin Chen langsung menggunakan kekuatan mentalnya, yang membuat Cao Lengfeng oleng dan tak bisa menyerang Qin Chen lagi. Di saat yang bersamaan, Qin Chen juga menyerang Sang Jiu dan para bawahannya. Sesudah itu, Hainu bergegas mengeluarkan bendera iblis surgawinya. Dengan itu, ia pun menyerap roh serta jiwa Sang Jiu dan para bawahannya. Melihat para bawahannya dilenyapkan, Cao Lengfeng pun mulai menyerang bendera iblis surgawi milik Hainu. Akan tetapi, serangan itu tak berefek apa-apa, hingga membuat Cao Lengfeng juga ikut terserap dan lenyap begitu saja. Pasca pertarungan, mereka semua terkejut melihatnya dan tak berani lagi untuk menantang Qin Chen. Sementara itu, Presiden Serikat Hitam yang bernama Long Yaotian merasa kesal dengan perbuatan dari Qin Chen. Karena menurutnya, perbuatan itu sangat bertentangan dengan langit dan bumi. Tanpa rasa takut, Qin Chen menyangkal ucapan dari Long Yaotian. Bahkan juga memprovokasinya sehingga membuat Long Yaotian menjadi semakin marah. Terima dengan ucapan Qin Chen, Long Yaotian yang penuh emosi sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan serangan. Qin Chen yang sudah menyadari hal itu memperingati Long Yaotian untuk tak ceroboh. Karena jika Long Yaotian menyerang Qin Chen, maka Qin Chen berniat akan memusnahkan Serikat Hitam dari benua Tianwu. Dan pada akhirnya, Long Yaotian tak berani lagi menyerang Qin Chen dan hanya melampiaskan emosinya dengan memukul tanah saja. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.